Oke, kembali lagi di Pumit Podcast Media. Pushback, tepuk tangan dulu. Oke. Lama nggak posting ya kemarin karena lebaran ya. Jadi mudik semua nih teman-teman ya. Dari kemarin udah bahas komunitas dan lain-lain. Kali ini kita membahas tentang akademi. Dan kali ini kita mendatangkan narasumber. Ya, langsung saja kita panggil narasumber. Coach Ardit dari CA Kids Academy. Silakan, Coach. Oke, langsung dulu Coach Ardit Andasa. Oke, Ardit. See you dulu. Oke, Coach Ardit. Siap. Oke, bisa perkenalkan diri dulu, Coach. Perkenalkan, nama saya Ardit. Saya lahir di Ponorogo, cuma sekarang stay di Kota Malang. Kota Malang. Oke, siap, langsung aja. Silakan mau Membahas. Tapi jangan susah-susah pertanyaannya. Enggak sih, ini kita biasanya lebih ke rasan-rasan sih, Om. Kita lebih ke rasa-rasan sih. Oh gitu ya, padahal kan abis lebaran kan harusnya kan. Oh gitu ya, oke. Tapi nggak apa-apa. Kan sudah kemarin. Iya, nanti kan masih Syawal nih. Nanti bisa, kalau kita gibal lagi nanti kita minta maaf lagi. 6 lagi ya, terus sampai Syawalnya habis aja. Oke, Coach Ardit. Boleh ngopi ya? Boleh ngopi dulu. Boleh, silakan. Ngopi dulu. Biar nggak tegang, kita ngopi-ngopi, silakan. Saya juga mau ngeteh nih, Om. Oke, silakan. Jadi CA Kids Academy Heeh. di Malang. Heeh. CA-nya apa? CA. Masa nggak tahu? Saya nggak tahu, Hayo. Tadi kan sudah disebutin di awal. CA Kids. Apa? Tim. Oh, Coach Ardit. Oh iyalah. Aku baru tahu sih, sorry. Kenapa kok ini namanya Apa? CA Kids Academy? Karena saya sendiri yang mempelopori dan istilahnya ini adalah bentuk saya ingin mengimplementasikan ilmu yang sudah saya pelajari. Jadi menggunakan nama saya sendiri. Kan lagi hype. Cuman inisial kan? Kata inisialnya ya. Sepak bola kan ada RD. CR7 ya kan CA Coach gitu. RD. Itu. Seperti itu. Berarti akademi ya. Ha-ha. Mulai kapan nih akademi? Dan kenapa bikin akademi? Akademinya mulai kapan ya? Kalau untuk publish resminya tuh tanggal 7 Oktober pas ulang tahun istri saya. Jadi Tahun 2023. Jadi pas tanggal ulang tahun istri saya mempublish apa namanya CA Kids Academy di Kota Malang. Jadi selain sebagai kado untuk istri saya dan memang yang menyuruh atau mendorong saya untuk membuat sesuatu hal kayak gini yang mungkin baru itu adalah emang istri dah hampir 10 tahun ingin terlihat saya untuk mendirikan suatu sekolah olahraga seperti itu. Oke, berarti masih mau setahun ya? Yang ini? Belum ada ya? Belum ada kan? Ya. Masih mau? Sumur jagung. Nah, kalau ikut pushback-nya, Coach, mulai tahun berapa, Coach? Kalau pushback-nya itu pas pandemi 2020. Tengah-tengah ya, karena ya memang sudah sama. Berarti pas COVID ya? Ya, pas COVID, anak-anak sudah kebingungan, sudah YouTube semua udah habis film yang mau ditonton, jadi bingung mau ngapain lagi kita. Akhirnya Akhirnya kita terjun ke pushback. Bukan terjun, kita menyewa dulu, nyewa dulu. Nyewa apa itu? Nyewa pushback yang persewaan. Buat ada kegiatan di luar rumah selain apa namanya? Ada persewaan. Ada banyak. Oke, lah dulu awal ikut pushback 2020 kan berarti ya. Itu ikutnya ke apa, Om? Kemana? Awalnya kita main di rumah sendiri, ya karena yang memang nggak ngerti juga seperti apa. Berarti masih benar-benar buta seputar pushback. Iya, kemeriahan pushback seperti apa. Lama-lama kan ada sosmed, mencari apa namanya info. Yang pertama ada komunitasnya ya SBC di Malang. SBC, ya, oke. di Malang seperti itu. Jadi kita ikut itu berarti? Ya, kita join ke sana. Oke, berarti udah lumayan lama ya, 4 tahunan ya. 4 tahun pushback. Sekarang memiliki CA Kids Academy, ya kan? Dari SBC, itu bertahan berapa lama? Apa ganti-ganti komunitas? Bertahan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Kan udah 4 tahun nih ya, pushback. 1 tahun. SBC-nya setahun. Berarti yang 3 tahun sendiri apa ganti komunitas? Bukan ganti ya, apa namanya? Itu Mengembara. Kayaknya mulai bermunculan inisial tim. Jadi kami diajak apa namanya? Teman membentuk suatu tim seperti itu. Oh, bikin tim. Bikin tim. Komunitas baru maksudnya Bukan kan? tim. Oh, tim. Kita tim. Apa itu namanya? Adakah namanya? Apa? Timnya? Namanya sini apa namanya ada tim Srimaya nih. Pandangan Coach Ardit ya kan tentang tim pushback gimana pandangannya? Tim pushback ya seiring berkembangnya
waktu Pushback juga mulai selain merambah ke semua segmen, merambah ke semua kota. Mulai rame lah ya. Itu sebenarnya ya bagus juga. Berarti kan tumbuhnya suatu industri kan ditandai dengan berbagai munculnya dinamika, kayak mungkin ada tim, ada komunitas baru. Kan itu berarti yang kita lakukan adalah memang sudah maju, sudah berprogres seperti itu. Kalau cuma hanya satu berarti kan memang, atau 2 atau 3 kan berarti belum ada perkembangan yang signifikan dan belum ada banyak peminat. Industri ini maju lah. Mulai berkembang lah ya. Tapi banyak gak sih masalah-masalah kalau kayak di tim? Kalau tim itu kan masalah mesti kan sering bermuncul, mesti ada ya bermunculan karena kan menyatukan visi misi kan dengan berbagai macam karakter orang latar belakang kan itu memang mesti kan ada. Tapi sebisa mungkin gimana kita balik lagi ke visi misi, untuk apa kita ikut, untuk apa begitulah. Nah ini Om, aku kan di dunia Pushback ini coach ya, masih awam kan, jadi aku masih belum mengenal kan. Perbedaan komunitas sama tim itu apa? Kalau saya sendiri menjawab tuh balik lagi, kita kan punya acuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya itu kan kalau kita kan berliterasi kan mesti kan baliknya ke situ. Kalau komunitas kan sebuah kumpulan orang dengan visi misi yang sama, kumpul biar bisa mengapresiasi visi misi tadi dengan berbagai macam regulasi yang ditentukan dari beberapa banyak orang tadi gitu. Kalau tim sendiri balik lagi ke kita, simpel aja, kita ngomongnya jangan kata saya, kata apa. Kita kan punya panduan buku besar bahasa Indonesia, kamus itu. Tim kan adalah sebuah lembaga atau sebuah brand yang terdiri dari beberapa orang untuk berprestasi. Gitu. Berarti ada coachnya kan kalau di tim? Apa? Ada coach ya? Kita ngomonginnya nggak usah di Pushback, di sepak bola, tapi kan mesti kan ada jajaran manajemen, ada jajaran pelatih, jajaran mekanik, jajaran semuanya ada. Harusnya kan seperti itu. Nah, kalau misal kayak di sepak bola kan untuk pelatih kan ada lisensinya. Nah, kalau di tim Pushback ini untuk coachnya pelatih ada nggak lisensi? Kalau lisensi memang belum ada, karena kan Pushback sendiri kan masih belum ada wadah resmi yang menaungi Pushback tadi lah. Makanya kan dengan perkembangan Pushback kan seyogyanya kan memang tim-tim mau yang bikin tim, bikin komunitas, atau bikin apa, berkumpul bersama, membicarakan visi misi, kita bisa bikin wadah kan lebih elok sebenarnya. Jadi dengan tadi kita bisa menginisiasi dan kita bisa mengumpulkan seumpama nanti kita sudah legal atau sudah resmi lah ada legitimasi dari badan hukum atau apa, bukan lisensi. Jadi kita bikin suatu brand atau itu kan butuh badan hukum, butuh legitimasi, atau kan itu kalau sudah oke kan kita bisa sebenarnya membuat kerjasama dengan beberapa orang-orang terkait atau yang terkait yang itu kan kita bisa mengeluarkan itu juga bisa. Banyak peluang sih, tinggal kita duduk bersama gimana baiknya, karena kan industri semakin maju, permintaan semakin banyak dan ini nanti istilahnya akan menjadi trennya nggak akan bertahan sebentar, akan bisa 10 tahun kemudian terus, karena memang generasi milenial kan lagi hype juga kan, yang seperti itu. Berarti kalau untuk coach atau pelatih masih belum ada lisensi ya, tapi kalau dari Coach Ardit kira-kira perlu nggak lisensi? Kalau untuk Indonesia apapun kan dia butuh istilahnya butuh identitas, butuh yang kelayaan ya, memang harusnya itu harus ada. Harus ada ya, next ya. Biar nanti kan kalau orang tua atau apa itu trust dengan kita mau menitipkan anaknya atau apa kan trust. Jadi kan contoh sekolah kan nggak mungkin mau guru TK dia bukan pengajar TK atau mendapat basic, seperti itu kan. Kan biar lebih untuk memang harusnya perlu ya menguatkan untuk kedepannya ya. Untuk kan udah malang melintang nih. Nah, untuk rider ini perlu nggak ditata? Maksudnya ditata entah strukturnya, entah apa, entah pengembangannya. Jadi nggak asal ikut lomba gini. Makanya kenapa kok saya didorong sama istri saya untuk membuat sesuatu kegiatan yang seperti Cakit ini kan? Ya. Memang itu berdasar dari pengalaman, berdasar dari kita mengamati semuanya kan. Memang saya kan kata istri ada kemampuan yang istilahnya atau ilmu yang kita pelajari, yaitu implementasikan kepada mereka.
apa namanya, untuk tumbuh kembangnya tuh sehari-hari atau untuk ke depan tuh sudah beres atau belum. Makanya saya kenapa ada Cakit Academy itu, ya itu tadi. Jadi kan Cakit itu kan sebenarnya tidak ada nama pushback-nya, ada nggak? Iya, hanya iya bener sih. Tapi karena brandingnya dan campaign-nya orang lihat saya terjun di dunia pushback itu apa, mereka langsung mengarah ke pushback. Berarti kan sebenarnya itu campaign saya kan berarti berhasil. Berhasil, walaupun tanpa ada pushback. Kan nggak ada, dilihat nggak ada. Kalau cuma ada sepeda, ada logo kan memang olahraga kan, ada barbel, ada ini kan memang sudah mencerminkan suatu sport. Iya benar. Berarti kan ini tidak ada namanya pushback. Iya sih, tapi sudah mencerminkan ya. Itu tadi. Jadi pushback sendiri itu adalah sebenarnya sebagai tolak ukur atau parameter ketika si anak itu sudah beres fundamental movement skill-nya. Oke. Jadi kalau si anak bisa berlari, bisa berjalan, itu apa sih ukurannya? Oh, dia bisa lari. Larian seperti apa? Dengan dia beres semuanya ketika mengendarai pushback tadi, karena dia goalnya pushback adalah balance. Ketika dia sudah balance-nya bagus, atas atau bawah, berarti dia bisa mengendarai pushback dengan baik dan benar. Itu jadi kenapa kok pushback saya libatkan untuk menjadi penilaian si anak sudah beres fundamental movement skill. Itu yang saya goalnya di situ. Berarti untuk mengasah kemampuan anak-anak ini ya. Keterampilan fisik sejak anak usia dini. Karena kan dengan zaman sekarang kan gadget besar, sebab kan mereka tumbuh kembangnya agak terlambat seperti itu kan. Jadi itu kita meminimalisir biar generasi emas kita, apalagi kan pemerintah juga 2045 kan ada generasi emas yang desain besar olahraga. Itu kita siapkan di situ. Untuk anak-anak ini biar nanti 2045 bisa jadi atlet atau bisa menjadi perempuan Indonesia berlaga di berarti ada internasional. Iya. Oke. Kenapa harus ada akademi? Akademi itu ya tadi balik lagi ke makna harfiah, makna epistemologi. Itu akademi adalah tempat belajar. Wadah pembinaan. Betul. Yang berdiri non pemerintahan atau independen atau bisa pemerintahan. Contoh pemerintahan apa? Akademi militer. Yes. Itu kan pemerintahan. Jadi disokong pemerintahan. Kalau Cakit Academy adalah dia independen, non pemerintahan. Jadi kita bekerja ya kita sendiri. Gimana biar bisa mendatangkan keuntungan tadi. Nah, dia kan tempat belajar, wadah pembinaan. Jadi itu kenapa ada akademi ya? Wadah pembinaan untuk suatu bidang tertentu, mau matematika, mau fisika, humaniora, itu seperti itu. Itu bersinggungan nggak sama tim? Kalau kita ngomong ke sana, kita sebenarnya gini, balik lagi. Yang menamakan tim dengan kita makna tadi apa tuh? Betul. Sudah belum? Sudah terpenuhi belum? Kalau belum terpenuhi sebenarnya bisa seiring berjalan kita bareng-barengan. Karena kan tim, kayak kita ngomongin tim balap kita nggak usah jauh-jauh lah, balap MotoGP lah. Balap MotoGP itu kan maksimal satu tim utama, ada tim elit, ada tim satelit, kan dua orang saja. Di dalam tim tadi ada kepala mekanik, ada kepala pelatih, ada semua lah. Itu ada ahli gizi, ada semua. Itu terpenuhi belum? Nah, belum terpenuhi, harusnya keberadaan akademi itu sebenarnya nggak masalah. Karena kan dia dia tempat belajar, wadah pembinaan. Benar. Jadi dia kan tidak langsung menyinggung ini tadi. Lah, dengan tempat pembinaan tadi ada yang bagus diambil tim. Ada yang bagus. Kalau sepak bola, kita ngomongin Ajax sama Akademi La Masia. Benar. Beberapa Messi kan dari Akademi La Masia, diambil Barcelona, diambil mana, kan seperti itu sebenarnya. Pembinaan ya. Kan wadah pembinaan ya tinggal benar malah menguntungkan tim. Berarti tim udah terima jadi kan kasarnya? Iya, itu bagus nih. Ya kan tetap yang tinggal yang dapat nama kan tetap timnya. Oh, ini sini. Cuma kan secara profil nanti kan CV-nya kan dari mana awalnya dulu seperti itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu lebih bisa jalan bareng. Malah lebih enak sini ya tinggal dia bisa jadi pelatihnya akademi memegang sini juga bisa jadi seperti itu. Kan tinggal gimana skemanya, tinggal gimana penataannya seperti aja. Jadi nggak usah dibikin ribet aja. Tapi biasanya kan ada singgungan-singgungan yang nggak penting nih. Menyikapinya gimana terkait sama tim ini tadi, Om? Ya, menyikapinya dari yang akademi ini. Makanya kalau ada legitimasi, sebuah tim itu berdiri harus gimana, komunitas berdiri gimana, akademi berdiri gimana. Kalau semuanya sudah tertata dengan rapi, sebenarnya kan tidak ada singgungan sama sekali. Kita sudah tahu tatarannya posisinya begitu. Kalau saya menyikapinya, ya gimana tuh? Saya kan sebenarnya jualan, jadi jualan selling kan. Ya. Kalau seumpama Anda mau ikut kami, monggo. Mau ikut dan dengan tim atau komunitasnya belum dipertahankan, ya nggak masalah. Itu nggak masalah, karena balik lagi nanti ke si personnya tadi.
orangnya. Nah, kecuali timnya atau komunitasnya sudah mengikat benar si person tadi. Contoh, Mas Andasa, kamu tak hire menjadi anggota saya. Sebulan gaji segini, gini, nggak boleh pakai ini. Nah, ya. Ya, kalau belum ada itu semua, kan secara hukum, secara kita ngomongin secara legalitas, kan sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Cuma kan kita orang Jawa, orang Indonesia, kita ada etika ada adabnya, gimana enaknya, gimana ada kebajikannya. Kan tadi kalau akademinya ini ada beberapa istilahnya membibit kan, malah enak sini ikut tim saya. Timnya enak ya. Ini dia bagus, timnya dapat nama, ya udah kan. Menguntungkan. Itu tadi. Jadi balik tadi, sejauh mana itu tadi sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi ya kita musyawarah aja. Kita kan sebagai orang-orang Indonesia musyawarah, kan, ada adab etikanya biar nggak penting menjadi hal yang karena kan tujuannya juga positif kan untuk si rider ini kan. Betul, oke. Harus bersinergi berarti ya. Wajib lah itu. Ada salah paham. Berapa membernya atau keluh kesah dari coach selama menangani Academy ini gimana? Sini. Kita sebenarnya bukan member, partisipan. Partisipan lebih biar nggak nanti kalau bilang member nanti takutnya jadi menjaga singgungan dari beberapa kolega atau hal yang tidak diinginkan. Gimana Om? Partisipasi kita apa namanya tadi kita goalnya apa? Kita memang tidak menampilkan pushbacknya, tapi karena saya ada di dunia pushback, orang mesti mikirnya apa namanya pushbacknya tadi. Jadi yang mungkin yang dengan keberadaan kami menjadi suatu problematika yang besar atau apa, ya sah-sah aja karena mereka merasa nanti membernya ikut ke kami atau gimana. Cuma kan balik lagi, ketika Cakit brandingnya nggak bagus pun, ya mungkin nggak akan ada yang datang. Oke. Berarti kalau mereka datang atau mereka kepo atau mereka itu berarti kan kualitas. Balik lagi kan, campaign-nya Cakit tadi kan sudah menyasar ke semua pihak. Berapa partisipannya kalau Cakit? Om nggak perlu tahu. Sedikit kok, nggak banyak. Berapa? 25 paling. 25 sudah. Lumayan Om. Apa? Lumayan. Loh, gini logikanya. Gua lumayan. Kok kita ngomong Kota Malang ya? Oke. TK di Malang berapa banyak tempat? Sih. Iya, kalau dari situ. Kita ngomong 10 TK. Kita ngomongin sebagai subjeknya. Anak A dan B, paling enggak cuma 2 kelas saja. Ya. 25, 50. 500 orang. Kita cuma dapat 25, berarti kan nggak ada 10%-nya. Iya sih. Apa mungkin karena peminatnya ya masih belum ya? Peminatnya sudah banyak. Ya, tadi loh, meminimalisir adanya mungkin nanti ada gesekan atau apa tuh akhirnya masih wait and see semuanya. Ya. Ya, makanya kan kayak berpikir, ketika saya laris, belum tentu rezeki saya nanti itu mengambil dari sini. Sama juga, ketika kamu laris, rezekinya juga nggak mungkin ngambil dari sini juga. Semua sudah ada tatarannya kan, makanya TK 500 tadi orang, contoh kalau di Malang mungkin ada beberapa komunitas, 10%-nya dari TK tadi, berarti 50. Anggapnya di Malang ada 5 komunitas, 5 ya. Wis 20% aja, kan sudah banyak, 100. Iya. Kalau masih ribet itu berarti kan dia harus namanya soft selling, dia harus kampanye, dia harus promosi, harus menampilkan produknya kan seperti itu. Simpelnya seperti itu. Jadi kita nggak usah. Jadi saya nggak bingung. Saya nggak ribet lah ya. Nggak ribet karena terbiasa selling seperti ini. Nah, selama ini Om mendirikan Cakit Academy ini banyak drama nggak? Kalau drama itu mungkin saya nggak dengar. Apa mungkin kalian dengar? Dengar semua. Komen ya kalau ada drama ya. Silakan komen. Nggak apa, makanya mesti drama atau mungkin itu like and dislike itu mesti ada tuh. Itu kan untuk mengiringi, istilahnya kalau dalam suatu kerja itu kan biar kita kalau ada yang nggak suka kita bisa mengevaluasi apa kurangnya kita. Ada yang suka kita harus bisa meningkatkan lagi. Seperti itu aja. Kita nggak akan bingung. Dan kebetulan memang kami tidak menyasar anggapnya kalau kita ngomong pushback ya, yang kencang-kencang enggak. Kalau bisa tuh jenengan punya ponaan atau punya anak, wes yang nggak ngerti apa-apa, sing saya nyubi banget. Bener-bener malah kita senang situ. Malah enaknya malah gitu. Senang situ. Oke. Lah, kalau selama mendirikan ini ada nggak maksudnya kendala dari coach misalnya, aduh ini kok aku belum bisa aku ada kekurangan ini. kendala mesti ada kendala. Malang kan nggak banyak tempat juga. Apalagi yang musim hujan ini kan kita butuh yang indoor.
Ya, emang itu alhamdulillah kita sudah dipercaya beberapa tempat, oke lah, itu sudah dapat. Terus yang berikutnya adalah beberapa dari kami itu seperti lembaga pendidikan, mungkin jangan tahu Montessori, mungkin terapi okupasi. Jadi banyak customer kami itu mereka punya case speech delay, menganggap anaknya tuh kok aktif banget atau apa. Mungkin bisa nggak dengan latihan di CAKIDS Academy, dia bisa lebih terarah. Ya alhamdulillah dengan nilai-nilai penilaian dari mungkin gurunya atau apa tuh meningkat semua. Kita ngomongnya nggak langsung ke pushback harus menang, harus kompetisi. Kita kesampingkan. Yang penting dia beres dulu, karena sesuai dengan visi-visi kami adalah kita harus berprestasi sesuai tumbuh kembang dengan meningkatkan fundamental movement skill. Itu yang itu visi dan misi. Keren. Tepuk tangan, teman-teman. Berarti kendalanya tadi hanya di teknis ya. Kalau dari Coach Arsi tadi ya. Sama jauh, kadang-kadang ada beberapa. Di mana sih titik lokasinya tadi? Saya cuma di MCC yang di Belimbing nih. Oh, tahu. Kan Malang juga lagi campaign menjadi kota ramah anak. Oh iya. Jadi itu juga mereka berarti dengan adanya CAKIDS Academy atau mungkin teman-teman lainnya, kolega lainnya. Jadi Malang itu menjadi kota ramah anak, dan istilahnya ya siapa tahu bibit-bibit dari tim komunitas lainnya itu bisa meningkatkan daya beli Malang sendiri untuk sport tourism seperti itu. Iya betul, keren. Selain pushbike CAKIDS Academy, ada apa lagi Om? Rencana coming soon kita ada CAKIDS Swim, dan kemarin kami juga swim kan dia sama hampir kayak pushback, dia tuh terukur dan terarah. Jadi kan kalau kita ngomongin progres itu lebih kelihatan. Kalau kita ngomong sepak bola, si A bagus kan subjektif. Kalau si A tuh renangnya oke. Kenapa oke? Dia bisa menang, dia bisa geraknya bagus, kan kelihatan. Jadi kita memang mencari kecabangan atau yang mungkin nextnya tuh yang terukur, yang terukur dan serupa bersama pushback. Jadi nanti ada CAKIDS Swim mungkin. Juga ada lagi CAKIDS atletik, jadi atletik. Atletik kan, jadi kan untuk anak-anak kan memang mother of sport, jadi ibunya olahraga itu atletik. Yang ada di itu lebih menyeluruh ya. Fundamental movement skill kita yang tawarkan itu. Ya karena kan setaranya MI atau SD itu kan ada O2SN Olimpiade itu atletik sudah diperlombakan untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu. Jadi kan juga benar kan pangsa. Jadi teman-teman yang mungkin selama ini merasa tersaing atau apa itu sebenarnya jangan melihat di situnya. Itu bisa jadi outputnya nanti anak-anak Anda atau apa tuh bisa menjadi branding dari tempat kalian, karena sekolah-sekolah tuh mulai mengincar anak-anak seperti itu untuk menjadi calon-calon bakat yang di sekolah-sekolah dasar. Perwakilan sekolahnya sendiri kan? Seperti itu. Iya. Berarti ada apa sih? Swim, atletik, dan kemarin kita ngobrol basket. Siapa tahu bisa kayak DBL, kayak Mas Azwananda. Doanya ya. Amin. Semoga terrealisasi keren loh. Ya, pushbike, terus swim. Emang seneng di dunia sport ya? Atletik. Kalau seneng, ya seneng. Kebetulan saya juga menekuni sport science kan, jadi ya mau nggak mau kan biar amal jariah saya untuk orang-orang kan ya dengan tersampaikan tadi. Seperti itu. Oke, keren. Tapi yang terdekat apa nih? Swim. Yang swim dulu. Ya, swim. Terdekat ini. Oke, swim renang keren sih memang. Jadi kan habis mungkin dari pushback tadi. Pushback. Bingung mau kemana? Kan karena pushback juga ada ukurannya sampai usia berapa maksimalnya. Biar saya walaupun bisa sampai usia 10 sampai 12, tapi kan dilihat sudah nggak pantas, sudah nggak ada lagi yang dipertandingkan. Nah, jadi kenapa nggak bikin CAKIDS mini GP? Mini GP. Gini, kalau mini GP itu ketika mesinnya nggak mumpuni, walaupun ininya belum, karena masih ada bantuan dari teknologi yang lainnya. Kalau olahraga atau apa kan, kalau kitanya nggak berpotensi, kita nggak dari bakat ya? Nggak itu. Walaupun bakat tuh ada yang berbakat, ada yang memang kita ciptakan, kita create itu. Jadi aku lebih ke situ. Jadi walaupun Rossi kan dia memang suka balap, cuma kan tapi tergantung tetap goalnya awalnya dia kan dia memang ya juga olahraga. Iya. Olahraga. Jadi kita ngomongin pembalap dunia atau apa tuh, track tuh nggak pakai kendaraan, sepeda sama lari. Iya benar. Biasanya pakai sepeda atau lari. Iya, itu seperti itu. Jadi kalau aku siapa tahu nggak apa-apa lah. Nanti itu juga bisa jadi tujuan. Cuma untuk sekarang
biar fundamentalnya terbentuk, kan kita menciptakan, setelah kita mengenalkan semua cabang itu biar bisa memilih nanti. Jadi orang tuanya bisa nggak bingung. Oh, iya. Nanti biar mereka menemukan bakatnya kan. Anggap tadi bilang ada yang gini, oh si A sama si B di sini gesekan, pindah cabang aja, dia sudah mumpuni cabang itu. Siapa tahu pada waktu pindah cabang akur kan itu kan. Iya sih, oke. Seperti itu kan. Berarti kalau CA Kids Mini GP nggak dulu ya? Enggak. Memang enggak. Karena memang goalnya kita memang ke fundamental movement skill ya. Berarti mulai renang. Baiklah berbau olahraga, sport. Berbau yang sport ya, olahraga. Kayaknya kalau lihat dari Coach Adit ini bakal bikin banyak cabang CA Kids ya. Kita dari swim, karena olahraga itu banyak kan dong. Ya kan? Lari mungkin bisa. Maraton. E-sport. E-sport juga bisa. Bisa kan? E-sport bisa kan, dia kan juga individu. Karena kan e-sport kan juga butuh apa namanya, duduk kan, dia butuh bugar juga kan. Kalau enggak kan KO nanti. Nah, ada nggak Coach tujuan mau bikin sekolah yang bener-bener sekolah maksudnya resmi, membangun? Itu impian saya. Impian saya 10 tahun lalu. Pengen. Pengen. Siapa tahu Medjabusbek ada investor apa. Mulia sekali Coach Adit ini kan. Karena kan gini, yang bisa mengibarkan bendera Indonesia selain kunjungan negara adalah olahraga. Iya. Belum ada kita datang ke Jepang atau apa, orang-orang pakai bendera. Yang bisa berkumandang Indonesia Raya dan bendera itu adalah kunjungan kenegaraan, sama kita dapat juara 1. Betul, juara 1. Itu goal saya itu. Semoga akan tercapai ya teman-teman. Amin. Doanya ya. Keren tuh. Berarti untuk sekolah memang impian itu ya? Iya. Benar-benar ada sekolah itu ya? Nanti kita bisa collab. Mungkin sekolah dengan tahfidz, sekolah dengan ini kan itu lebih bisa. Kita menggandeng semua elemen, menggandeng semua stakeholder. Jadi sebisa mungkin kita banyakin relasi, banyakin kolega. Syukur-syukur, oke sama si A kita memang nggak cocok, cuma si B suka dengan kita, pasti ada kok. Tenang aja. Bener. Tenang aja. Nah, Coach, ini buat adik-adik atau umum tante-tante yang nonton ini, pengen mengikutkan si anak ini ke CA Kids Academy, Om. Ikut apa nih? CA Kids Academy. Oh iya. Ya. Nah, itu kan mereka belum tahu nih, berapa biayanya, Coach? Biayanya tuh affordable. Worth it. Nggak sampai ngurangin rokoknya bapak sebulan. Tenang aja. Nggak sampai apa namanya ngurangin ngopinya mama-mamanya. Aman. Aman aja ya. Aman aja. Jadi kita sistemnya kayak, saya kan juga ada bidang lain. Jadi sistemnya itu adalah sesian. Jadi sesi. Jadi berapa sesi dengan tempo waktu seberapa. Jadi gitu. Jadi ketika dia nggak menyelesaikan tadi, dianggap hangus. Kita ada jadwal mungkin seminggu 4-5 kali. Monggo dipilih aja berapa kali seminggu ya? Yaitu biar nanti sesuai dengan ngambil berapa sesinya tadi seperti itu. Oh, berarti misalnya aku cuma pengen seminggu sekali, berarti selama sebulan 4 kali. Harga beda kan? Berarti tergantung itunya kan? Beda. Oh, oke. Jadi kalau kalian pengen mendaftarkan anaknya ke CA Kids Academy, hubungi kemana? Instagram ya? Instagram aja. Kalau belum ada, nggak apa-apa, di follow aja. Atau kalau takut ketahuan follow, dikepoin aja nggak apa-apa. Dikepoin aja, nggak usah di follow. Nggak usah di follow. Pakai second akun biasa aja. Nggak usah. Terus pakai akunnya asli, dikepoin aja. Kita nggak sampai ngelihat siapa yang ngelihat kita kok. Kesel. Nanti kan ada bit.ly-nya, ada di bio-nya ada. Klik aja langsung. Admin semuanya sudah cantumkan semuanya. Yang belum kita masih on proses di website. Oh, mau bikin website? Website ya. Oke, CA Kids Academy. Website sama nanti kalau lancar kita juga akan ngeluarin modul training. Wah, keren sih, keren. Karena belum ada. Apa ini modul training? Modulnya? Buku ajar, karena sekolah ada buku ajarnya. Puspek ada belum? Mau bentuk fisik? Ya nanti nggak tahu nanti seperti apa dari tim kami. Kan belum ada buku ajar untuk puspek. Belum pernah tahu sih maksudnya. Ada kan kata si A, apa jari si B gitu. Kita berusaha untuk itu sih, dengan kita ada namanya tertulis tadi, orang yang mungkin belum bisa ke CA Kids atau apa, bisa melalui itu tadi. Bisa belajar lewat situ tadi. Iya. Ya? Oh, oke. Itu loh. Berarti sekolah ya sana ya, sana bukunya berarti. Semoga. Sekolah CA Kids Academy. Nah, Om, apa namanya ini? CA Kids Academy ada nggak kayak kriteria atau syarat-syarat umur si anak untuk mengikuti atau daftar di CA Kids Academy ini? Kalau umur sebenarnya dia sudah bisa berjalan dengan oke, itu monggo. Itu monggo. Batas maksimal? Maksimalnya kita 9-10 nggak masalah. Nggak masalah. Cuma normalnya adalah usia 2 tahun, 24 bulan sampai usia
9 tahun. 2 tahun? Iya, 9 tahun. Jadi kan 2 tahun itu kan ada berbagai macam karakteristik, ada yang sudah paham, ada yang belum, atau gimana, karena tahu sendiri kan, orang tua milenial kan mesti kan banyak yang sibuk bekerja atau apa, biar dia tetap aktif atau apa, dia ikutkan ke suatu lembaga, mungkin lembaga titip anak atau apa, atau yang itu ya, sekarang kan mulai ada seperti itu. Iya, benar-benar. Siapa tahu mau ke Cakit, monggo, seperti itu. Oke, berarti mulai 2 tahun udah bisa ya, masuk bisa. sampai maksimal umur 9 tahun. Oke. Nah, ngomong-ngomong pushback, kembali ke pushback. Menurut Coach Ardit nih, persaingan pushback sekarang seperti apa, Om? Persaingannya oke. Jadi kalau kita nggak ada persaingan, Oke ini apa oke ini? Oke-nya tuh ya semakin menarik. Kalau kita nggak ada persaingan, kita ngomong ke Liga Jerman, Munchen menang terus. Oke. Kan bosen, membosankan. Salib ambil Leverkusen. Membosankan. Dengan ada Leverkusen jadi kan akhirnya kan makin tumbuh. Makin tumbuh, makin berkembang. Yang Munchen mengevaluasi diri. Kayak Liga Inggris kan makin menarik kan. Menarik. Pecinta, pegiat atau mungkin cuma sekedar pengen aja kan akhirnya menarik. Persaingan itu menarik banget. Berarti di pushback persaingan sekarang menarik. Dengan persaingan menarik. Mau nggak mau kan pasti porsi latihan, porsi kedatangan mesti tambah kan. Tambah. Nah, itu kan akhirnya kan mau nggak mau kan beberapa tim atau komunitas kan seneng karena makin seru, makin banyak yang datang. Seru kompetisi. Bisa narik membernya begitu kan. Makin seru adu gengsi. Iya. Kalau nggak ada gengsi kalau nggak ada itu kan juga monoton. Pasti harus ada bumbu ya kan berarti Om. Harus ada dinamikanya. Biar pengen nggak masalah ada drama, malah seru ya kan. Kita ngomongnya jadi bukan drama. Jadi tapi itu? ya tadi kita kalau sudah namanya kompetisi itu mau nggak mau kan mesti kita butuh persaingan. Pasti, iya sih. Persaingan apapun persaingan. Ya biar makin kompetitif ya mau nggak mau tadi. Kita harus menambah porsi latihan, menambah lagi semuanya seperti itu. Nah, Coach Ardit pas di pushback pernah nggak berseteru Apa? sama orang tua? Kan kadang-kadang yang berseteru orang tua tuh, maksudnya yang saling entah gengsi entah apa. Pernah nggak ngalamin? Kalau berseteru dengan saya ini mencari apa? Saya ini bukan siapa-siapa. Kalau dia ada yang orang berseteru dengan saya itu kan Entah iri, entah apa. ya lucu kan. Saya tuh istilahnya ya bukan pemenang, bukan yang istilahnya famous, bukan yang istilahnya high. Jadi kan kalau dia berseteru dengan saya pun sebenarnya salah sasaran. Ya mungkin saya tuh banyak kenal beberapa relasi. Ya kalau pengen tahu saya ya cek IG saya ini siapa gitu aja. Keren. Tapi pernah berarti ngalami ya masa-masa pushback ya? Ya mungkin persaingan di lintasan lah ya. Gara-gara gitu. Nah, nyikapinnya Coach gimana? Apa santai apa? Dengan ngopi. Dengan ngopi. Santai. Gimana anakku kok bisa selain orang kok bisa juara? Juara tuh relatif ya. Kadang santai ya. Menyikapinya santai ya. Ya, mungkin karena saya banyak ketemu orang. Jadi ketemu orang-orang yang istilahnya yang mungkin bukan pushback ya. Ya. Perseteruannya lebih besar dari saya. Jadi saya belajar dengan mereka, santai aja, selama tidak mengganggu tatanan ya oke aja lah seperti itu. Namanya bu. Ya kita kan contoh kayak di caption apa kan kita nggak ngerti maksudnya dia apa kan. Iya benar. Ya maksudnya kan siapa tahu kan itu apa namanya mungkin dengan siapa itu aja. Makanya kan jangan banyak baper atau apa ya jangan ngopi aja lah. Jangan ngopi aja, jangan. Kalau kata teman-teman orang-orang itu kurang main. Dulu ini kurang atur. Makanya kan baperan. Saya kejauhan saya. Kejauhan ya. Makanya saking jauh sampai slow. Coach, pushback sekarang kan semakin berkembang nih. Event-event atau race kan semakin banyak. Nah, menurut Coach gimana nanggepinnya? Positifkah atau waduh jadwal terlalu banyak, masa seminggu ada 5 kali race atau gimana? Itu gantangan manuk lek jare wong soalé. Wae men iki saiki race pushback jare. Ya enggak apa-apa, sebenarnya itu juga menarik juga karena kan dengan adanya race kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan dari anak-anak kita begitu. Nah, tapi mengenai terlalu banyak ini. Terlalu banyak ya, monggo milih aja, jangan semua diikuti semua. Mau ikut semua ya monggo kalau mau. Jadi gini, kalau ikut semua itu kan jadwal kita mengevaluasi di mana kekurangannya. Itu kan juga sangat mepet. Contoh hari ini kita race, minggu depan kita race lagi, minggu depan race lagi. Ya kan belum ada fase-fase untuk itu kan
Jadi eman juga, karena di dalam olahraga itu ada namanya fase peaking, pas peak puncaknya, ada masa istirahatnya. Karena saya orang olahraga, jadi paham. Jadi beberapa race yang harus kita kejar dan nanti targetnya apa, kita sudah ada ukurannya. Kalau teman-teman mau ikut, ya monggo. Sebenarnya itu kan aja loh, balik lagi di Cakit itu kita memang tidak bisa memfasilitasi untuk kayak sebuah tim besar tuh, tim ini kamu mesti ikut ini, kasih kita nggak, jadi monggo. Mesti banyak yang tanya, aku mau ikut ini, monggo silakan. Kalau merasa oke, mampu dan nggak capek, nggak apa, ya silakan aja. Itu tergantung porsi untuk mereka sendiri berarti. Cuma saya sudah punya ukuran tadi, jadi sudah punya ukuran si A ini di sini nanti dapatnya ini, kurangnya ini, ya itu sudah ada. Makanya kita di Cakit itu semoga semua juga mengikuti ya. Jadi kita bukan kita aja yang punya, jadi kita punya report. Jadi report bulanan ketika anak ikut kami itu dapatnya apa, kayak sekolah loh. Iya sih. Jadi orang tua kan, oh anakku kenapa gini itu. Jadi semoga mungkin yang tim atau komunitas lainnya atau akademi lainnya, monggo harus ada itu. Itu ukuran untuk bisa mengetahui parameternya tadi. Jadi saya malah mendorong untuk semua tuh membikin, walaupun kita menginisiasi. Malah saya berharap semuanya ada. Tapi kalau mau pengen belajar, monggo kita terbuka. Silakan. Nah, ngomong-ngomong akademi nih, kalau di Pushbike ini udah banyak belum sih? Saya tuh nggak begitu ngerti banyak enggaknya. Tapi kalaupun banyak itu saya bagus juga. Bagus juga, karena tadi loh jangkauan untuk mengambil subjek tadi, itu kan banyak toh. Jadi jangan takut untuk tidak mendapat partisipan. Tinggal kita gimana mengolah, mengemas, membrandingnya seperti ini, itu gimana? Itu yang menjadi kuncinya. Gitu. Kita ngomong Surabaya, Malang kan kota besar, nggak mungkin mencari anak 100 nggak mungkin. Surabaya itu besar banget. Banyak. Surabaya itu besar, heterogen. Malang juga besar. Masih homogen untuk orang-orangnya masih. Surabaya kan banyak dari Makassar, di semua ada. Itu sebenarnya bagus. Nah kalau di Malang, akademi, setahu Coach Adit ada berapa? Apa cuman Cakit? Karena saya di Cakit, tahu saya cuma Cakit aja. Saya tadi di Cakit aja sudah pusing, sudah mikir gimana bikin ini menjadi istilahnya punya role model, itu udah nggak mikir yang lain-lainnya. Kalau orang lain mikir kami, ya alhamdulillah dipikirin. Nah, kira-kira Cakit ini nggak apa ya? Kasarnya buka cabang nggak? Atau maksudnya tour lah seluruh Indonesia? Kalau buka cabang kita belum. Cuma kami kebetulan dipercaya di beberapa tempat untuk istilahnya kita nyebutnya coaching clinic. Iya. Coaching clinic. Malang atau Jatim? Alhamdulillah di Jatim sudah ada sudah pernah 3-4 kota. Dan yang istilahnya alhamdulillah percaya dengan Cakit itu ada di Lamongan sama di Tuban. Nah, mereka ke Cakit sini apa karena di sana nggak ada akademi atau memang kualitas Cakit yang nomor 1 aja? Kalau itu nanti biar nanti tak kasihkan testimoni ke beliau-beliaunya ya. Jadi kan bisa jadi jualan kita juga. Akademi Cakit. Sebenarnya kan itu goalnya itu sebenarnya bukan mengenai apa ya? Oh kita dengan ikut sini jualan sini, bukan. Gimana mengemas kita untuk selling tadi? Kenapa Anda harus ke Cakit? Kenapa harus ke Cakit? Kenapa harus ke Cakit? Sekarang kemarin kan juga kita kedatangan Denny Suara. Jadi kita sama mau di AADC. Jadi ada apa dengan cinta kan? Ada apa dengan Cakit? Gitu. Ada apa dengan Cakit, benar. Nah itu makanya kita ya itu tadi sebenarnya kita ngomong-ngomong, oh ini terbaik ya. Loh kita nggak usah mulu-mulu itu. Kamu ikut kami kenapa? Udah. Hasilnya gimana? Monggo silakan. Testimoni itu aja dah. Dan dengan adanya report tadi, ini loh pertumbuh kembangnya partisipan seperti ini. Kita juga ada parent meeting. Jadi ketika orang tua punya keluh kesah atau apa, mungkin pengennya privasi atau apa, kita sampaikan di parent meeting biar semua. Jadi kayak ada rapotan, mesti ada pertemuan keluarga kan, pertemuan apa orang tua ya seperti itu, kita ada di situ. Berarti nggak usah keliling Jatim, siapa nggak tahu Cakit? Sudah tahu semua, udah terpenuhi semua ini Cakit, lengkap di Cakit ini sudah, ya. Mulai cari apa ada di situ. Cakit. Oke coach, pesan-pesan untuk generasi Pushbike. Berprestasi atau apa, jangan lupa berlatih yang terstruktur, yang terukur dengan metode yang benar, biar nantinya hasilnya ke depannya itu lebih bagus. Dan kita nggak hanya di Pushbike cuma 3-4 tahun.
kita tumbuh sampai hari tua seperti itu. Oke. Jadi biar nanti baik mental, baik fisik, baik teknik semuanya harus terukur, terstruktur. Dengan adanya banyak kompetisi, banyak klub, komunitas, Ya, atau apa itu, semakin itu bagus banget. Industrinya bagus, berjalan banget. Kalau nggak ada itu malah industri pushback itu akan mati suri. Jadi di ASEAN tuh Indonesia tuh paling besar banget ya, paling besar banget. Sangat berbanding-banding teman-teman bermain di Malaysia kan itu kan suatu pencapaian luar biasa kan. Ya. Gitu. Nah, Cakit juga nggak pengen ke Malaysia juga. Apa? Cakit sini, akademinya. Pengennya gimana? Kalau diundang nanti ya kalau memang kesempatan pasti ada. Cuma saya pernah ngobrol dengan beberapa kolega-kolega yang istilahnya lebih hebat dari saya di Jakarta atau apa. Ngapain jauh-jauh kita menyasar luar? Kamu di kotamu saja sendiri loh bisa membuat kotamu naik. Itu sudah membuat namamu akan dikenal semua orang. Oh gitu ya. Keren. Jadi kayak lagunya Westlife, Flying Without Wings. Kita terbang nggak usah pakai sayap. Dengan kita prestasi sudah Mereka ya mengetahui. Jadi Sebuah quote. Berarti lebih baik mana? Kita ke luar negeri atau luar negeri yang ke kita? kita mem-create sesuatu yang bisa pergi ke luar negeri dan luar negeri bisa membawa kita ke sana. Oke gitu, keren. Kan banyak. Kayak bulu tangkis kan gitu. Bulu tangkis Indonesia bagus mainnya. Bener. Seluruh kontingen bulu tangkis dunia tidak ada yang juara dunia yang tidak dipegang oleh Indonesia. Iya, rata-rata Indonesia. Siapa tahu nanti dengan beberapa dengan Cakit mungkin yang lainnya. Jadi nggak ada Cakit aja. Kalau Cakit aja nggak enak. Ini dikira terlalu jumawa. Oh, kita butuh saingan nih ya. Karena Cakit, kita butuh saingan. Iya, nanti kalau nggak ada yang lainnya kan tidak bisa mengevaluasi diri, tidak bisa introspeksi diri. Betul. Ya, tidak bisa mereview. Karena adanya saingan kita makanya bisa dengan evaluasi. adanya Liga Jerman tadi, Munchen unggul tiba-tiba ada Leverkusen mau nggak mau kan siap akhirnya evaluasi. Perlu memang. Memang perlu. Si boy, si anak, Om, masih ikut sekarang apa? Pushback. Yang nomor 2 masih, nomor 3 Pensiun. baru tahun ini mau pensiun. mau latihan. Latihan apa? Pushback. Oh. Setelah sekian lama dipaksa atau dia itu tiba-tiba dia mau sendiri. Sekarang mau sendiri. Iya. Lah, yang masih aktif ini udah berapa kali juara? Sering kayaknya, Men. Juara sering enggak. Cuma ya beberapa Tapi event selalu ikut partisipasi ya. Partisipasi beberapa event tertentu ya kadang juara 1. Kadang juara terakhir dan apa. Lah ini masih masih lama nggak jenjangnya di Pushback yang masih aktif ini? Sebusannya dia. Sebusannya. Sebusannya dia. Kalau semisal sudah maksimal umur atau dia bosen, mau lari kemana? Mau ke atletik. Jadi kita siapin ke sana. Ke atletik ya. Iya. Karena kan kebetulan dia masuk sekolah yang dia inginkan dan mungkin orang juga tahu Min 1 Kota Malang. Ya. Dia masuk jalur prestasi Pushback pertama, the one and only. Jalur prestasi Pushback pertama. Keren lu. Jadi dengan adanya ini harusnya beberapa pegiat Pushback, ayo kumpul. Kita gimana biar anak-anak di Pushback itu nggak ikut lomba, juntrungannya apa, dia bisa menjadi pilihan untuk masuk ke jenjang favorit dengan tes yang memang tes yang terukur dan nggak tes-tes yang seperti apa. Jadi sekolah favorit. Min 1 Kota Malang itu adalah nggak ada yang nggak kenal. Iya. Dan kebetulan program baru Kemenak tuh memang dia butuh potensi atlet dari sekarang. Oh, oke. Gitu. Jalur prestasi kan? Hah. Nah, cara masuknya gimana, Om? Dia tes, dia mengumpulkan sertifikat. Ada buktinya berarti ya? Iya. Oh. Makanya dengan adanya kalau kita nanti sudah kumpul, sudah legitimasi, sudah ada mewadai, kan lebih kuat lagi brandingnya Pushback tadi. Iya sih. Syukur-syukur. Dia kan mintanya provinsi. Kita benar event-event tuh skala nasional. Cuma yang istilahnya apa ya? Yang tanda tangan atau apa kan belum ada gubernur, belum ada. Iya, apa namanya ketua Dispora Jawa Timur, ketua Dispora Jawa Tengah, apa belum ada namanya KONI, kan belum ada KONI provinsi, KONI ini belum ada. Ya siapa tahu bisa KORMI, siapa tahu. Ayo kita bareng-bareng. Gimana tuh bisa biar bisa upayakan. Dan akhirnya Pushback itu sudah punya goal lain. Goalnya dia bisa masuk ke sekolah favorit dengan jalur tes yang sudah lamanya dia ikutin. Iya, ya, biar nggak isinya drama-drama atau jadi supaya semakin legit Pushback ini. Berarti banyak drama ya? Kalau di Pomit ini, Coach ya Om ya, mulai episode pertama itu drama semua. Drama semua. Oh. Drama semua.
Suruh ngopi aja. Iya, suruh makanya ngopi, nanti iya. suruh ngopi aja biar Suruh ngopi, santai. suruh sama saya aja, tak ajakin kemana-mana. Menyikapinya biar santai. Iya, Banyak itu. drama, Om. Makanya Arepo juga banyak drama. Kecuali drama Korea yang kita tayangkan dapat cuan. Dramanya nggak ada cuannya. Gak ada cuma aja kalau drama ini. Capek adanya. Capek. Anu bededek. Iya. Gengsi. Gengsi. Menyikapinya ya ngopi. Iya. Coach, oke kita enteng-entengin lah. Tim Aloy atau Karbon? Alhamdulillah saya semua bisa. Anak saya semua bisa. Oke. Lah, lebih condong kemana teh? Apa? Lebih disuruh milih yang Kayak mana? milih pacar. Kamu pengen pilih pacar seperti apa modelnya? Seperti itu. Oke. Seperti itu. Iya. Lah, Anak- yang dipakai si anak coach ini apa? Karbon ada, Aloy ada. Yang sering dibuat race? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi gini, kalau masalah apa namanya equipment ya, itu monggo. Makanya kan tadi di Cakit kita ada namanya pengamatan visual. Si anak cocoknya pakai ini apa? Nanti kita sampaikan ke orang tua. Kalau kurang gini, kita sampaikan ke mekanik. Jadi kami ada mekanik khusus. Oh, kurang gini. mekanik dari Cakitnya sendiri. Insya Allah itu. Oh, oke, Jadi oke. kita ada collab sama jadi gitu. Kenapa harus pakai karbon, kenapa harus pakai alloy, kenapa harus pakai ini? Itu cuma kita punya bukan pakem ya. Mungkin kalau salah diingatkan ya. Jadi bukan pakem, cuma punya gaya sendiri. Karakter lah. Ya, karakternya. Rossi punya segini. Ya, Siti betul. Gibernau gini. Sekarang Atas- Jorge Martinez kan punya sama-sama. Iya, punya. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Mau pengen yang mahal monggo, mau pengen monggo. Jadi pertama kan kita harus tahu dulu kemampuan si anak. Nah, gitu. Oh, dilihat dari situnya. Berarti alloy atau karbon Semua punya sama keunggulan. aja. Semua punya keunggulan. Tinggal pengennya gimana? Pengen yang mewah atau apa ya monggo. Pengen mewah monggo nanti jadi superstar disilahkan. Nah, menurut coach untuk balapan atau race ya, ngaruh nggak sih keduanya? Maksudnya lebih unggul mana? Atau tergantung si anak? Kita ngomongin Atta itu dikasih peleknya sekarang dia pelek murahan. Oke, atau Pelek murahan. Karena pernah pakai karbon, protol ujinya. Dia pakai alloy, pakai apa, dia bisa. Jadi balik tadi, si anak itu seperti apa? Kan karbon itu kan ringan. Ya. Ketika anak balance-nya belum bisa atau apa itu, kadang-kadang malah menyiksa si anak. Jadi terlalu enteng, terlalu malah dia kayak munting gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya dicakit, beresin dulu cara gerak Anda. Berarti menyesuaikan dari Beresin. ridernya Sepeda dulu semua ya? siap semua. Mau Anda punya budget, mau yang mahal, monggo. Kita enggak. Mungkin sepeda yang kenapa frame panjang, kenapa frame tegak, kita sesuaikan dengan postur, dengan cara lari dia, cara dia memegang handlebar seperti apa, postur dia seperti apa, apakah dia awalnya cenderung kakinya X atau O. Jadi kita Oke. sampai ke situ, atau bebek atau apa, flat atau Ya. itu semua kita ke sana. Oke, berarti kalau mau milih karbon atau alloy jangan kesusu untuk gengsinya dulu, ya kan? Dilihat dari si anak dulu ya kan? Tapi nggak apa-apa, kan di dalam psikologi olahraga itu ada namanya kita harus tampil dulu. Ketika Branding pas diri tanding atau apa tuh membuat cyber, wah sepedanya keren, bagus Rek. ya. Oke. Ketika kalau dia belum siap mental, Nah, itu gimana? Ketika ambil gendes, ada orang tadi drama baper, lah kita kan bingung lagi ya makanya untuk menyikapi tadi, wis siapnya dulu Disiapkan si dulu. ridernya dulu, Ah. sepeda siapin Cocoknya dulu nggak lebih apa-apa. cocok yang mana dulu, seperti baru itu. digas. Nggak masalah. Oke, coach, terima kasih coach Ardit. Oke, terima kasih. Sama-sama Coach Ardit. atas waktunya ya. Terima kasih. Ada pesan-pesan untuk penonton? Untuk om tante semuanya yang melihat podcast ini semoga bermanfaat. Mungkin ada kurang lebihnya atau ada salah kata dari kami itu dimaafkan. Ketika mau konsul atau apa silakan. Kami terbuka untuk siapapun. Kami terbuka siapapun karena semua itu bisa bersaing, bisa menjadi kolaps. Karena kalau nggak ada saingan atau seperti itu kita nggak akan bisa punya review seperti itu. Jadi yang penting positif. Kalau pengen menang atau apa ya tetap berproses tanpa protes. Wah, Oke. keren. Siap, ya. Oke, see you next episode podcast Media Pushbike. Bye bye. Bye.